Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helen Rizky Amalia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang mata kuliah pengantar akuntansi, yaitu tentang persamaan siklus akuntansi dengan dosen pengampu Ibu Desi Agawati, SEAK MSI. Selamat menonton. Baik, untuk slide selanjutnya bisa kalian lihat di screen. Inilah sedikit tentang biodata saya. Kemudian kita lanjut ke materi, yaitu tentang persamaan siklus akuntansi. Siklus akuntansi diartikan sebagai proses berulang untuk melakukan identifikasi, analisis, dan merekam setiap kegiatan akuntansi dalam sebuah perusahaan. Nah, siklus ini dalam kegiatan akuntansi terjadi dalam kurun waktu 1 tahun. Nah, dalam kurun waktu tersebut, semua prinsip, kaidah, metode, hingga teknik-teknik dalam akuntansi digunakan untuk mencatat segala kegiatan akuntansi perusahaan. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu tentang tahapan siklus akuntansi. Nah, tahapan yang pertama yaitu identifikasi transaksi. Identifikasi transaksi menjadi tahapan pertama dalam siklus ini. Nah, kegiatan identifikasi ini harus dilakukan secara tepat oleh akuntan yang bisa dilakukan dengan cara melakukan pencatatan setiap transaksi yang terjadi. Transaksi akuntansi yang dicatat merupakan setiap transaksi yang memiliki dampak secara langsung pada perubahan kondisi keuangan perusahaan dan dinilai secara objektif. Nah, transaksi ini terjadi juga harus memiliki bukti-bukti transaksi agar bisa dilakukan identifikasi. Nah, bukti transaksi ini bisa berupa kwitansi, faktur, nota, atau bukti lainnya yang dianggap sah dalam dunia akuntansi. Baik, untuk tahapan siklus akuntansi yang kedua yaitu analisis transaksi. Nah, analisis transaksi yaitu sistem pencatatan akuntansi dalam perusahaan selalu menggunakan double entry system. Artinya, setiap transaksi akuntansi yang terjadi akan memberikan pengaruh pada posisi keuangan di debit atau kredit dan harus dalam jumlah yang sama besarnya. Nah, secara matematis, umumnya akuntansi menggunakan persamaan sebagai berikut, yaitu aktiva sama dengan kewajiban plus ekuitas dalam melakukan analisis dan perhitungan transaksi yang terjadi. Nah, sebagai ilustrasi, contohnya nih, sebuah perusahaan mendapatkan investasi uang tunai sebesar 1 juta rupiah. Nah, peralatan dan perlengkapan itu sebesar 500.000. Nah, transaksi tersebut bila dianalisis bahwa terjadi penambahan kas, perlengkapan, dan peralatan sebesar 1.500.000. Nah, penambahan tersebut berarti menambah modal perusahaan sebesar 1.500.000 karena semua transaksi tersebut merupakan bagian dari modal perusahaan. Untuk siklus yang ketiga yaitu pencatatan transaksi dalam jurnal. Nah, jurnal diartikan sebagai sebuah catatan kronologis selama satu periode tentang transaksi-transaksi yang terjadi. Proses pemasukan informasi tersebut disebut penjurnalan. Dalam proses penjurnalan, setiap transaksi dibagi ke dalam 2 bagian, yaitu ada debit dan ada kredit. Nah, pencatatan ini bisa dilakukan dalam sebuah jurnal umum. Pencatatan harus dilakukan dengan berurutan dan teliti, tanpa ada transaksi yang terlewatkan, sehingga pada masa akhir akan didapatkan jumlah debit dan kredit itu sama besarnya atau balance. Baik, untuk tahapan selanjutnya yaitu tentang posting buku besar. Nah, setelah dicatatkan ke dalam sebuah jurnal, akuntansi kemudian dipindahkan semua transaksi ke dalam buku besar. Secara umum, buku besar dapat diartikan sebagai kumpulan rekening pembukuan yang berisikan informasi aktiva tertentu yang dicatat dalam satu periode dalam sebuah perusahaan. Nah, dipastikan memiliki bagian daftar rekening buku besar. Masing-masing rekening yang ada dalam buku besar itu diberi nomor kode tertentu. Tujuannya untuk memudahkan ketika proses identifikasi ke dalam jurnal.
Selain itu, akuntan juga lebih mudah untuk dalam melakukan pengecekan ulang atau melihat referensi terkait dengan transaksi yang terjadi jika sudah tercatat dalam buku besar. Tahapan selanjutnya dalam siklus akuntansi yaitu menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Nah, neraca saldo berisikan daftar saldo dari masing-masing rekening pada buku besar pada periode tertentu. Dalam menuliskan neraca saldo, saldo yang terdapat dalam buku besar disatukan dan harus dalam kondisi yang sama jumlahnya. Bila dalam suatu kondisi ternyata terdapat transaksi yang belum tercatat atau ditemukan ada kesalahan dalam neraca saldo, maka akuntan wajib untuk melakukan pencatatan dalam jurnal penyesuaian. Pada tahapan selanjutnya yaitu penyusunan neraca saldo penyesuaian dan laporan keuangan. Nah, neraca saldo penyesuaian dibuat berdasarkan pada buku besar neraca saldo yang sudah dibuat sebelumnya dengan memperhatikan jurnal penyesuaian. Saldo-saldo tersebut terbagi ke dalam kelompok aktiva dan pasiva sesuai dengan statusnya. Kemudian disusun hingga jumlah keduanya sama besar. Nah, yang perlu diperhatikan dalam penyusunan neraca saldo yaitu jumlah saldo pada aktiva maupun pasiva itu harus balance atau sama besar. Bila tidak, maka terjadi kesalahan dalam perhitungan dan tidak bisa dibuatkan laporan keuangannya. Nah, dalam laporan keuangan disusun beberapa laporan seperti laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, dan laporan yang lainnya, yakni untuk pembuatan jurnal penutup. Kemudian, menyusun jurnal penutup. Jurnal penutup ini disusun pada akhir periode dengan cara menutup rekening nominal atau rekening laba rugi. Untuk menutup kedua rekening tersebut, caranya dapat dengan buat nihil nilai rekening tersebut. Nah, tujuan melakukan penutupan rekening ini adalah untuk melihat aliran pada sumber selama periode akuntansi tersebut berjalan. Setelah rekening ditutup, jurnal penutup ini bisa digunakan untuk mengukur setiap kegiatan yang telah dilaksanakan dalam satu periode tersebut. Nah, kemudian untuk tambahannya yaitu menyusun neraca saldo dan jurnal pembalik. Tahapan pada siklus proses akuntansi ini saat dalam satu periode ini sebelumnya sudah bisa diakhiri dengan pembuatan jurnal penutup. Pembalik dibuat agar proses pencatatan beberapa transaksi tertentu terutama yang selalu berulang itu bisa lebih sederhana. Nah, teman-teman, agar bisa lebih paham tentang siklus akuntansi, saya buatkan siklus akuntansi sederhana, kurang lebihnya seperti ini ya. Yang pertama yaitu identifikasi transaksi, kemudian diidentifikasi, kemudian dianalisis, kemudian dicatat dalam transaksi jurnal, kemudian diposting di buku besar, kemudian menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian, kemudian penyusunan neraca saldo penyesuaian dan laporan keuangan, kemudian penyusunan jurnal penutup, setelah itu neraca saldo dan jurnal pembalik. Kemudian kita lanjut ke slide selanjutnya yaitu tentang contoh transaksi jurnal umum. Di sini saya kasih soal. Nah, yang pertama, pada tanggal 25 September 2020, Bu Arin menginvestasikan uangnya sebesar Rp 100 juta pada perusahaan PT Berkah. Kemudian pada tanggal 26 September 2020 membeli peralatan kantor sebesar 10 juta dan 5 juta. Nah, pada tanggal 27 September 2020 menerima pendapatan dari penjualan sebesar 20 juta. Pada tanggal 28 September 2020 dibayar uang sejumlah 20 juta untuk sewa kantor. Kemudian pada tanggal 29 September 2020 yaitu membayar gaji karyawan pada bulan September sebesar 20 juta. Kemudian untuk jawaban dari soal tadi kita lanjut ke slide berikutnya yaitu nih. Saya buatkan di sini jurnalnya yaitu pada tanggal 25 September 2020 keterangan kas modal awal yaitu masuk ke debit 100 juta, masuk ke kredit 100 juta. Pada tanggal 26 September 2020 keterangan peralatan perlengkapan kas yaitu masuk ke debit 10 juta, 5 juta, kredit 15 juta.
Pada tanggal 27 September 2020, keterangan kas pendapatan masuk ke debit 20 juta dan ke kredit 20 juta. Pada tanggal 28 September 2020 yaitu sewa dibayar di muka termasuk kas, yaitu debit masuk ke debit 20 juta ke kredit 20 juta. Kemudian pada tanggal 29 September 2020 beban gaji kas debit 20 juta dan kredit 20 juta, sehingga total akhirnya yaitu balance yaitu debit 175 juta dan kredit juga 175 juta. Nah teman-teman, itulah tadi sedikit penjelasan materi dari saya, yaitu tentang siklus akuntansi. Semoga teman-teman semua dapat memahaminya dengan mudah. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.